Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini coba saya akan jelaskan ataupun saya sharekan sedikit pengetahuan dampak-dampak dalam kehidupan orang-orang yang dalam sholatnya rutin lupa rokaat ataupun lupa bacaan. Sekali lagi rutin ya. Kalau sekali dua kali itu bukan masuk kategori rutin. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa prosentase orang-orang yang sholat lupa bacaan ataupun lupa rokaat itu prosentasenya sangat besar, banyak, dalam arti prosentasenya banyak sekali. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa ada dampak yang kurang baik dari sholat-sholat yang lupa rokaat ataupun lupa bacaan tersebut dalam kehidupannya. Benarkah itu ada dampaknya? Ya, sekali lagi saya tidak membahas secara hukum fikih, tidak ya. Kalau masalah hukum fikihnya soal orang sholat lupa rokaat, orang sholat lupa berlangganan, lupa bacaan ataupun lupa rokaat, itu silahkan nanti secara fikihnya bagaimana itu bisa dicari. Namun kali ini saya tidak akan membahas tentang secara hukum fikihnya, ataupun saya tidak akan membahas sholatnya diterima atau tidak, pahalanya gimana, bagaimana, saya tidak akan membahas itu. Namun yang akan saya bahas adalah dampaknya dalam kehidupan. Dampak yang paling minim ya, dampak awal itu pasti sering mengalami sakit kepala ataupun sakit perut walaupun ringan. Sering ya, sering sakit kepala ataupun sering sakit perut. Benarkah demikian? Ya, benar dan tidaknya tentu ya tidak bisa disimpulkan sesaat sekarang ya, saat Anda mendengar video ini langsung menyimpulkan, tidak bisa. Namun kalau ingin tahu kebenaran ini benar atau tidak, silahkan ya, silahkan melakukan sebuah survei non formal. Maksudnya survei non formal itu ya bukan survei yang melakukan polling di internet, bukan survei yang tertulis, bukan. Tapi ketika Anda ngobrol ya, dengan teman ataupun dengan siapapun, dia mengeluh misalnya sering sakit kepala, kebetulan dia seorang muslim, coba tanya, coba tanya sholatnya, kamu sholatnya sering lupa rokaat ataupun sering lupa bacaan atau tidak, nanti jawabnya bagaimana. Nah, di lain waktu ketemu orang lain ya, mungkin dia curhat masalahnya, mungkin punya masalah dalam kehidupan, misal sulit jodoh, misal dia orangnya cantik ataupun ganteng, kehidupannya mapan, baik akhlaknya, tapi kok jodohnya seret. Dalam kehidupan sehari-hari hal tersebut sering terjadi. Coba ya, tanya sholatnya bagaimana, sering lupa rokaat ataupun lupa bacaan atau tidak. Dengan mensurvei, mempolling ya, polling non formal seperti itu, mungkin 10 orang ataupun lebih, nah barulah kita dapat menyimpulkan benarkah orang yang dalam sholatnya itu sering lupa rokaat ataupun lupa bacaan itu membawa dampak-dampak yang kurang baik dalam kehidupan. Saya pun dulu bisa menjelaskan seperti ini, bisa men-sharingkan pemahaman seperti ini. Juga saya melakukan polling non formal, melakukan survei non formal lama. Jangka saya dalam survei itu, walaupun kapasitas saya itu bukan apa-apa, bukan intelektual, bukan ustadz, bukan kiai, dan saya bukan apa-apa, saya orang biasa, tapi hanya sekedar seneng aja lah ngobrol dengan orang-orang. Saya melakukan survei itu selama 8 tahunan. Nah, barulah saya sharekan ke rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan yang sudah mendengar keterangan saya ini ataupun telah mengetahui tentang ini ya, ya mohon maaf ya, mungkin membosankan ya, bisa jadi. Namun tujuan saya ini barangkali ada yang belum
ngerti tentang hal ini, ya coba saya sekarang ini saya sharekan tentang dampak-dampaknya ya. Nah, kembali ke dampak-dampak orang yang sering lupa rokaat ataupun lupa bacaan dalam sholat, ini banyak sekali ya, banyak sekali. Bisa diistilahkan macam-macam lah, macam-macam, yaitu dari A sampai Z, tapi yang paling minimal itu terjadi adalah seperti tadi, sering sakit kepala dan sering sakit perut, itu sering, ataupun sering masuk anginan, gampang masuk anginan, seperti itu. Nah, dalam jangka survei sekian tahun ini ada hal-hal yang menggelitik, kadang ya bikin tertawa dalam benak saya, kok aneh, penuh tanda tanya. Itu pernah saya alami ataupun pernah saya ngobrol waktu survei itu. Ya sebenarnya saya tidak niatnya survei gitu, enggak, kebetulan ada ketemu orang, ngobrol-ngobrol, awalnya ngobrol ngalor ngidul dulu lah, kesana kemari dulu, akhirnya lama-lama keasikan ngobrol, mereka membuka pembicaraan, mengawali pembicaraan bahwa dia punya problem gitu. Nah, ketika dia membuka pembicaraan tentang problem dia, yang saya tanyakan pertama kali adalah sholatnya, sering lupa rokaat ataupun lupa bacaan apa tidak begitu. Nah, mayoritas mereka, persentase terbesar itu mereka menjawabnya iya gitu. Ada pengalaman yang cukup menggelitik bagi saya ya. Ini terjadi sekitar, udah lama sekali ini, puluhan tahun, kalau tepatnya saya lupa, tapi karena menggelitik dan penuh tanda tanya ya, kadang bikin ketawa bikin ketawa dalam hati, maka saya ingat peristiwa tersebut. Ada seorang dari Kudus ya, ada seorang dari Kudus. Ini awalnya dia curhat bahwa setiap dia nyopir ya, nyopir mobil begitu, dia itu seperti melihat slide sebuah gambaran di layar gitu, seperti di depannya itu, padahal posisi dia itu nyetir, seperti ada monitor, gambaran apa gitu. Itu dia cerita panjang lebar tentang itu ya. Kalau posisi dia nyetir terus dia mendadak melihat penglihatan seperti itu, kan otomatis mengganggu ya, nyetir dia begitu. Dia bercerita panjang ya tentang itu. Cuma ada hal yang menggelitik di sini. Lalu saya kejar pertanyaan, saya tanya dia, Mas, Anda sholat? Dia menjawab, iya sholat, saya muslim. Lalu saya tanya, apakah ketika Anda sholat, ini Anda sering lupa rokaat ataupun lupa bacaan? Jawaban dia iya. Lalu dia bercerita, bukan hanya lupa rokaat ataupun lupa bacaan, namun ketika dia sholat, dia sholat berjamaah ya maksudnya, di masjid, ketika imamnya membaca amin, dia mulutnya, lesannya dengan refleks itu tidak membaca amin. Maaf agak kotor ini, tapi ini real ya, kejadian yang nyata, agak kotor. Ketika imam baca amin itu dia bilang asu gitu. Dia sesadar-sadarnya bahwa itu salah, tapi dia tidak bisa mengendalikan refleks dari yang keluar dari lesannya. Nah, mendengar cerita seperti itu ya, Anda tanya dan geli aja. Nah, jadi ketika imamnya membaca amin begitu, ketika imamnya membaca waladhdallin, makmum lain membaca amin, dia tidak amin, tapi yang dia katakan adalah asu. Kan bikin geli kan semacam itu. Dia sendiri tidak bisa menjawab kenapa hal ini terjadi begitu. Nah, contoh lah orang-orang yang dalam sholatnya itu terganggu lupa rokaat, awalnya dari lupa rokaat, lupa bacaan, akhirnya terjadi hal-hal semacam itu. Nah, contoh-contoh lain ya, ini nanti Anda bisa survei untuk membuktikan benar apa enggak
sholat-sholat orang yang bermasalah, yang sering lupa rokaat ataupun lupa bacaan itu membawa dampak dalam kehidupan. Untuk membuktikan hal ini, silahkan Anda survei. Caranya survei begini. Misal Anda punya teman, dia misalnya cantik ataupun ganteng kalau cowok, kehidupannya mapan, akidahnya baik, kelakuannya baik, namun dia curhat kesampaian, kok sulit mencari jodoh misalnya. Ataupun mungkin ini terjadi pada orang yang menonton video ini, ataupun mungkin terjadi pada saudara-saudara di sekitar sampean. Coba tanya agar dijawab dengan jujur, sholatnya sering lupa rokaat ataupun lupa bacaan atau tidak. Nanti jawabnya bagaimana. Yang sampean tanyakan sering ya, bukan pernah ya. Antara pernah dan sering itu sekali lagi beda ya. Kalau pernah itu ya sesekali, itu wajar. Namun ketika sholat itu, setiap sholat dia rutin lupa rokaat ataupun lupa bacaan, nah inilah yang tidak wajar. Contoh selanjutnya, bukan hanya masalah itu. Misal ada orang yang sudah berusaha maksimal dalam bidang usaha, ataupun mungkin juga melalui ikhtiar. Itu biasanya ya, kalau seorang muslim itu kan dikir-dikir tertentu gitu, dia sudah menjalankannya, dikir-dikir misalkan untuk menderaskan rezeki. Dia juga secara lahiriahnya sudah ikhtiar secara maksimal dalam bidang usahanya yang ditekuninya, namun rezekinya selalu habis. Coba tanya satu pertanyaan, sholatnya sering lupa rakaat ataupun lupa bacaan atau tidak gitu. Contoh lain, survei lain, dampak-dampak akibat-akibat dari orang yang sering lupa rakaat ataupun lupa bacaan dalam sholatnya. Coba tanya, ini mudah sekali ya. Orang yang susah keturunan, berusaha secara medis sudah, ikhtiar lain udah, entah ikhtiar apapun lah udah dilakukan, tapi keturunannya belum juga didapat. Nah, pasangan tersebut coba ditanya, siapa di antara suaminya ataupun istrinya yang sering dalam sholatnya itu sering lupa rakaat ataupun lupa bacaan. Saya bilang pasti ada. Nah, kenapa saya bilang pasti? Karena sesuatu yang benar itu dikerjakan dimanapun, kapanpun akan benar. Semacam mendekati hukum matematik ya. Maksudnya bagaimana? Kalau apa yang saya bilang ini adalah benar, bahwa orang-orang yang dalam sholatnya itu sering lupa rakaat ataupun lupa bacaan itu membawa dampak, tadi saya suruh survei ya, survei itu Anda akan mendapatkan jawaban yang benar dari orang-orang yang Anda survei. Itu kalau apa yang saya ungkap ini adalah benar. Tapi kalau apa yang saya ungkap ini salah, ketika Anda survei, misalkan mengambil sampel survei 10 orang, survei Anda ini tidak mendapatkan jawaban yang seperti yang saya ungkap ini tadi dalam apa yang saya bicarakan tadi begitu. Berarti kalau survei Anda misalkan 10 orang ataupun 100 orang, jawabannya ini mereka tidak menjawab semua, mereka menjawab tidak semua, ataupun prosentasenya itu tinggi tidak, berarti apa yang saya jelaskan ini adalah suatu yang salah. Namun ketika Anda survei 10 orang ataupun 100 orang ataupun lebih, orang-orang yang bermasalah dalam kehidupannya ada masalah, ketika sampean tanya apakah sholatnya sering lupa rakaat ataupun lupa bacaan, dia menjawab iya. Lalu Anda survei lagi ke orang yang kedua, mungkin problemnya beda, tapi Anda survei lagi, jawabnya iya lagi. Lalu Anda survei orang yang ketiga, dia menjawab, ketika Anda tanya apakah sholatnya sering lupa rakaat atau lupa bacaan, dia menjawab iya lagi. Nah, berarti
apa yang saya ungkap ini, apa yang saya jelaskan ini benar, ya, bahwa orang-orang yang sholatnya itu sering lupa rakaat ataupun lupa bacaan akan ada dampak negatifnya dalam kehidupannya. Nah, dampak negatifnya itu tidak sama antara satu orang dengan orang lain, itu beda-beda, tapi yang jelas dampak yang sama adalah dia berlangganan sakit kepala dan sakit perut. Itu yang pastinya, yang pastinya itu. Ataupun sakit perutnya itu bukan pas sakit perut yang berat ya, sering kembung, sering masuk angin itu. Jadi kalau itu pastinya itu. Tapi kalau dampak-dampak yang mengembang ya, ataupun dampak-dampak lain itu antara satu orang dan orang lain itu beda-beda. Ada yang berdampak dalam kehidupan rumah tangganya, ada yang berdampak dalam kehidupan rezekinya, ada yang berdampak dalam kehidupan hubungan suami istrinya, ada yang berdampak sulit jodoh dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk para pemirsa, para penonton, jangan langsung percaya dari apa yang saya urai ini. Jangan cuma, saya juga berikan masukan, juga jangan langsung menyangkal ataupun itu jangan. Silahkan survei orang-orang di sekitar Anda, ya nggak usah istilahnya itu survei formal, enggak lah, kebetulan ngobrol-ngobrol dengan orang, ketemu mereka, biasanya dari obrolan itu kita saling curhat tentang problem. Coba tanyakan, mereka sering lupa rakaat ataupun lupa bacaan dalam sholat atau tidak. Nah, dari hasil survei sampean ini barulah sampean bisa mengetahui apa yang saya ungkapkan ini benar ataupun tidak. Saya kira cukup sekian. Apabila ada kekurangan perkataan maupun apa yang kami lakukan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di komentar tentang solusinya bagaimana, solusi dasar yang memperbaiki sholat yang sering lupa rakaat, lupa bacaan ini telah saya buatkan video di video sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.